Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fitsa Putri dengan NIM 19060024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi pada pertemuan 13 dengan dosen Alphonse Satrianto, SEME. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai Neo-Keynes dan Pasca-Keynes. Nah, pandangan Keynes terus diperbaharui dan dikembangkan oleh para pendukungnya, baik dari golongan non-Neo-Keynes maupun dari pasca-Keynesian atau post-Keynesian. Penerus ajaran Keynesian berjasa dalam mengembangkan teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas ekonomi dengan menerangkan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi dan teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Tokoh-tokoh Keynesian yang pertama ialah Alvin Harvey Hansen pada tahun 1887 sampai 1975. Fluktuasi terjadi karena adanya gerak naik turun dalam faktor yang menjadi determinan pendapatan nasional. Maka ia banyak mengupas tentang pendapatan nasional tersebut. Tetapi Hansen dalam permasalahannya mengenai pendapatan nasional, investasi, dan kesempatan kerja dikaitkan dengan gerak gelombang atau fluktuasi ekonomi. Tokoh yang kedua ialah Simon Kuznets pada tahun 1901 sampai 1985. Awalnya ia seorang ahli statistik yang banyak berurusan dengan pengumpulan data termasuk data ekonomi. Berkat jasanya lah, pengertian-pengertian pokok dalam kerangka teori Keynes dapat diwujudkan secara kuantitatif empiris. Hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, pengangguran, inflasi, dan harga-harga dapat dikaji dan diamati menurut analisis kurun waktu. Yang ketiga ialah John R. Hicks pada tahun 1904 sampai yang tidak ditentukan, berjasa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Salah satunya ialah kemampuannya dalam merangkai teori-teori ekonomi mikro ke dalam kerangka teori makro. Keynes melalui pendekatan matematikanya, Keynes bersama Hansen memperkenalkan analisis IS sampai IM yang sangat populer di kalangan mahasiswa yang mempelajari ekonomi makro. Atas jasanya mengembangkan teori ekonomi terutama teori keseimbangan umum dan teori kesejahteraan sosial. Tokoh yang selanjutnya ialah Wassily Leontief pada tahun 1906 sampai tahun ditentukan. Biasa dalam mengembangkan sebuah teori yang kemudian berguna dalam melakukan berbagai analisis ekonomi, yaitu input dan output. Menurut Leontief, hubungan dan keterkaitan antar sektor perekonomian dapat digambarkan melalui matriks yang pada intinya berisi tabel tentang faktor-faktor produksi input di setiap sektor dan tabel-tabel tentang hasil atau output dari masing-masing sektor. Tokoh selanjutnya ialah Paul Samuelson pada tahun 1915 sampai yang tidak ditentukan. Ia mengembangkan lebih jauh pemikiran-pemikiran Keynes dalam hal ini jasanya sangat besar dalam melakukan kodifikasi pemikiran-pemikiran Keynes dan melengkapinya dengan pemikiran-pemikiran baru yang lebih luas jangkauannya dengan pendekatan matematika. Nah, dari pakar-pakar yang mendukung ajaran Keynes tersebut, kebanyakan di antara mereka berasal dari Amerika Serikat. Sejak dituliskannya The General Theory pada tahun 1936 oleh Keynes. Nah, maka dapat dikatakan bahwa pusat-pusat pemikiran ekonomi, begitu juga penyebarannya dalam hasil pemikiran di bidang ekonomi semakin beralih dari Cambridge, Inggris ke Cambridge, Amerika Serikat. Nah, teori gelombang perusahaan atau business cycle. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan atau fluktuasi ekonomi ataupun siklus ekonomi telah dibicarakan oleh Ricardo dan Mill, tetapi pembahasannya dilakukan secara selintas. Kita mengetahui, seandainya permintaan selalu berimbang dengan penawaran, maka fluktuasi ekonomi tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi, pasti penawaran akan segera mereda.
Dalam perekonomian seimbang, gerak naik turun pendapatan nasional tidak akan terjadi, dan demikian dengan teori fluktuasi ekonomi jelas tidak diperlukan. Bagi kaum neo-Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi oleh dua penyebab. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam tingkatan investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Dan yang kedua, terjadinya karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja. Karena tidak seimbangnya perekonomian, kaitan pengangguran dan inflasi, maka neo-Keynesian percaya bahwa perlunya investasi dari pemerintahan sebagai langkah koreksi. Selanjutnya mengenai teori pertumbuhan dan pembangunan. Nah, tokoh yang paling serius dalam pertumbuhan ialah Schumpeter. Sebelum usianya menginjak 30 tahun, ia telah melakukan dasar pengembangan teori pertumbuhan ekonomi dalam tulisannya The Theory of Economic Development. Bagi Schumpeter, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur, yang tidak hanya seorang pengusaha atau manajer, melainkan seseorang yang mau menerima risiko dan mengintrodusir produk-produk teknologi baru dalam masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang-orang untuk menggali penemuan-penemuan baru yang cocok untuk itu. Ialah lingkaran masyarakat yang menganut laissez-faire, bukan dalam masyarakat sosial atau komunis yang cenderung menaikkan kreativitas orang, yang mematikan kreativitas orang lain. Perhatian terhadap pertumbuhan dan pembangunan di negara berkembang semakin marak berkat pengaruh ajaran dari Keynes yang menginginkan campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan. Banyak pakar yang yakin negara berkembang lebih maju melalui beberapa tahapan pembangunan ekonomi sesuai dengan teori perencanaan pembangunan. Salah satu di antaranya ialah teori pembangunan yang paling terkenal, Walt Whitman Rostow, yang dikembangkan pada tahun 1916 sampai yang tidak diketahui. Dalam bukunya yang paling sangat terkenal. Nah, kebijaksanaan fiskal versus moneter. Nah, Keynes berusaha menemukan struktur teoritis yang dapat digunakan untuk memformulasikan kebijaksanaan dalam ekonomi makro dan untuk menstabilkan perekonomian. Beberapa pakar dipimpin oleh Keynes dan diikuti oleh para pendukungnya menganggap kebijaksanaan moneter dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang beredar tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebijaksanaan yang lebih ampuh dalam menstabilkan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Misalnya, dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, kaum neo-Keynesian percaya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi tersebut. Kelompok neo-Keynesian setuju dengan kaum monetaris yang mengatakan ada kaitan erat antara level aktivitas ekonomi dengan perubahan moneter. Tetapi mereka menolak pendapat kaum monetaris bahwa perubahan dalam jumlah uang yang menyebabkan naik turunnya pendapatan nasional. Kaum monetaris percaya perubahan moneter yang menyangkut perubahan dalam pendapatan nasional. Kaum neo-Keynesian percaya sebaliknya, yaitu perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional yang menyebabkan terjadinya perubahan moneter. Baiklah, sekian pemaparan materi pada pertemuan 13 ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.